السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di hari ini kaum muslimin berbahagia memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya kepada mereka. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada mereka berupa nikmat-nikmat ketaatan di samping nikmat-nikmat dunia lainnya. Bulan Ramadan yang telah lalu yang diisi dengan beraneka ragam dan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah sungguh merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalaninya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah akan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk menjalankannya. Berbahagialah dan pujilah nama Allah dan besarkanlah nama Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, di hari umat Islam di seluruh dunia bersukacita. Berbahagialah akan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akan sempurnanya bulan Ramadan. Berbahagialah kepada Allah Subhanahu wa taala akan taufik dari Allah tabaraka wa taala, akan sempurnanya ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, ibadah tilawatul Quran dan yang lain sebagainya. Wahai orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa kemudian dia berpuasa. Wahai orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail kemudian dia mengerjakannya. Wahai orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia tilawah Al-Qur'an lantas dia mengerjakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim kepada mereka orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bahwa untuk mereka ampunan dan untuk mereka rahmat dan untuk mereka anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan di atas dasar keimanan dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika sayubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Hanyalah orang-orang yang bertaubat dan dia beriman
lagi dia mengerjakan amal-amal yang saleh, mereka itulah orang-orang yang akan Allah Azza wa Jalla ganti kejelekan-kejelekan amalan mereka. Allah ganti kejelekan-kejelekan amalan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berbahagialah ayyuhas shaimun. Berbahagialah wahai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berbahagialah wahai orang-orang yang mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Berbahagialah orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan kekhusyuan. Berbahagialah orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan doa siang dan malam. Berbahagialah orang-orang yang menjaga lisan, yang menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia Allah Azza wa Jalla yang amat besar. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yaitu agar kalian menyempurnakan bulan Ramadan dan agar kalian membesarkan nama Allah setelahnya dan agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Urgensi syukur. Inilah tema dari khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jikalau ada orang yang dia gemar berbuat baik kepada kita, sekali-kali dia selalu membantu kita. Ketika kita membutuhkan bantuannya, dia datang tanpa pamrih. Kemudian dia menawarkan bantuannya kepada kita. Bukankah kepada orang yang seperti ini hati-hati menjadi condong? Bukankah orang yang baik kepada orang yang baik seperti ini kita menjadi cinta dan kita pun menjadi gandrung kepada dia? Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang lurus dan fitrah yang bersih akan condong kepada orang yang gemar berbuat baik kepadanya. Jiwa yang lurus dan hati yang bersih akan cinta kepada orang yang selalu menyampaikan kebaikan untuknya. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, karunia Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah karunia yang paling besar. Tidak ada satupun yang paling besar karunianya kepada kita. Tidak ada satupun yang paling tinggi anugerahnya kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan di sana hadirin, andaikan di sana diadakan satu sayembara untuk seseorang menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentulah tidak ada seorang pun yang keluar sebagai pemenang. Karena bagaimanapun seorang berupaya untuk menghitung nikmat Allah, maka dia tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala katakan hal ini dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, dan sungguh manusia benar-benar gemar melakukan kezaliman, lagi amat ingkar kepada Rabbnya. Maka sudah sepatutnya bagi kita ayuhan nas untuk kita meningkatkan dan continue serta terus-menerus dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah dalam Al-Qur'an telah menyebutkan sekian banyak nikmatnya dan mencontohkan dengan contoh-contoh yang banyak yang padanya cukup untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Dan pada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengglobalkan penyebutan nikmatnya. Kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, "Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Tidakkah kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Dia mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, dari nikmat-nikmat yang zahir, nikmat-nikmat yang tampak, maupun nikmat-nikmat yang batin, nikmat-nikmat yang tidak tampak. Para ahlul ilm, ulama kita rahimahumullah menjelaskan, yang dimaksud dengan nikmat yang tampak adalah ketersediaannya nikmat. Ketersediaannya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud dengan nikmat yang tidak tampak
adalah mensyukuri Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan nikmat tersebut. Oleh karena itu ayuhan nas, bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sendirinya merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal, dan setiap nikmat itu butuh untuk seorang mensyukurinya. Dan seterusnya, bahwa seorang tiada henti-hentinya dia bersyukur dan mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sampai tidak ada hujung dan penghabisannya. Ayuhan nas, oleh karena itu para ulama kita menerangkan tentang hakikat syukur. Tentang hakikat syukur adalah seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sambil dia meyakini bahwa dia tidak mampu untuk menyempurnakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, haqiqatus syukur, hakikat dari kesyukuran itu adalah al-i'tirafu bil ajzi 'anil syukur, yaitu seorang mengakui bahwa dirinya tak mampu untuk menyempurnakan dengan sesempurna-sempurnanya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan amat besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kata Allah Jalla wa Ala, dan sungguh kami telah muliakan anak Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Dan kami angkat mereka di daratan maupun di lautan. Kami angkat mereka, baik itu di daratan maupun di lautan. Dan kami berikan kepada mereka rizki dari rizki yang baik. Dan kami lebihkan mereka dari sekalian ciptaan-ciptaan kami yang lainnya dengan kelebihan yang amat besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di negeri ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita dari orang-orang selain daripada kita. Betapa keamanan merupakan kenikmatan, karena dengan adanya keamanan berputarlah roda perekonomian, dan kaum pria keluar dari rumahnya mencari rezeki, kemudian mereka menghidupi anak istrinya dan bisa menunaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di atas ketenangan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, apabila kita melihat kepada kondisi dari apa yang pernah terjadi di negeri kita pada tahun 97-98 misalnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat keamanan dari kita sehingga kaum muslimin berada dalam kondisi ketakutan dan mencekam, sehingga mereka tidak sanggup untuk mengerjakan ibadah, menegakkan syiar Islam sebagaimana apabila mereka dalam kondisi yang aman. Dan begitu pula di zaman sekarang ini, apabila kita melihat kepada negeri-negeri Islam lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala cabut dari mereka rasa aman, Mesir misalnya yang diambang perperangan saudara, atau seperti Suriah yang dalam kondisi perang, bagaimana mereka ditimpa suasana ketakutan yang sangat mencekam, hingga jangankan mengerjakan ibadah dengan khusyuk, jangankan mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan penuh ketenangan, bahkan untuk mencari makan dan sesuap nasi saja mereka dalam kondisi ketakutan. Maka ayolah hadirin dimuliakan Allah, jagalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita dan lebihkan kita dari umat-umat yang lainnya, dari kaum-kaum yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan di tempat tinggalnya, sehat jasad dan jasmaninya,
dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Memiliki makanan untuk hari itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dunia ini diberikan untuk dia seluruhnya. Hadis yang dimuliakan Allah. Kalau satu hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin keamanan di tempat tinggal dia, kemudian diberi kesehatan oleh Allah untuk dia, dan pada hari itu dia mendapatkan makanannya, belum tahu untuk hari yang akan datang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seolah-olah telah diberikan untuk dia dunia dan segala isinya. Maka bagaimana lagi dengan satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keamanan sepanjang tahun? Bagaimana lagi dengan satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ketenangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun? Bagaimana lagi dengan satu kaum yang dalam bulan Ramadan tegak syiar-syiar Islam dan berkumandang syiar-syiar Islam di setiap masjid dan musalla? Inilah kenikmatan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang wajib bagi kita untuk kita mensyukurinya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Umat al-Islam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan seorang memuji Allah. Dengan seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala akan anugerah yang telah dia berikan. Ini yang disebut dengan syukur lisan. Dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan juga dengan hati, yaitu dengan mengakui bahwa nikmat yang dia dapatkan itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga dengan anggota badan, yaitu dengan dia mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan dia tidak mengalokasikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 rukun inilah seseorang merealisasikan apa yang disebut dengan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mutarrif bin Abdullah rahimahullahu taala, kata beliau, "Nazartu fil afiyah wasyukri." Aku memperhatikan kepada kesehatan, keselamatan, keamanan, dan aku juga memperhatikan kepada rasa syukur kepada Allah. Fawajadtu fihi ma khairat dunya wal akhirah. Maka aku dapati pada keduanya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Padanya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian kata beliau, wala an u'afa fa ashkura. Maka aku diberikan keselamatan, kesehatan dan keamanan, kemudian aku bersyukur. Ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Itu lebih aku cintai daripada aku ditimpa dengan berbagai macam cobaan, kemudian aku bersabar. Maka semoga Allah Jalla wa'ala jadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang bersyukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ummat al-Islam, ketika seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu sudah merupakan kewajiban dia kepada Rabbnya Jalla wa'ala atas setiap nikmat. Ketahuilah ayuhan nas, bahwa manfaat syukur itu tidak kembali kepada Allah. Manfaat syukur itu tidak kembali kepada Rabb kita Jalla wa'ala. Allah tidak mengambil apapun dari rasa syukur kita kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan manfaat apapun, melainkan yang mendapatkan manfaat dari rasa syukur kepada Allah adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan hal ini dalam Al-Quran, wa man yashkuru fa innama yashkuru ala nafsih. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang dia kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak butuh kepada semua alam semesta. Allah tidak butuh kepada rasa syukur kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada khusyuk kita, tadarruk kita, puasa kita. Yang Allah minta kepada kita adalah agar kita beribadah kepadanya. Yang mana dari manfaat ibadah itu
itu adalah kembali kepada setiap diri-diri kita, kembali kepada setiap individu kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita kelak. Dan hati-hatilah ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hati-hatilah dari seseorang meninggalkan rasa syukur kepada Allah atas setiap nikmat. Karena bahayanya besar. Bahayanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya orang yang bersyukur, maka Allah Azza wa Jalla akan tambahkan nikmat. Allah Azza wa Jalla akan tetapkan nikmat yang telah Dia berikan. Tetap tinggal nikmat itu untuk Dia. Baqaun nikmat. Tinggalnya nikmat untuk Dia. Kemudian di sisi tinggalnya nikmat untuk kita, bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla akan tambahkan kuantitasnya. Wahai orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia akhir, wahai orang-orang yang menginginkan kesejahteraan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak istrinya dan keturunannya, maka tidak ada jalan lain bagi kalian melainkan kalian tingkatkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terpenuhinya makanan dan minuman, terpenuhinya harta, dibukanya sekian banyak jalan, sehingga seorang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan begitu mudahnya. Dan bandingkan dengan kondisi umat-umat terdahulu di zaman kita sebelum ini, betapa kita telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kelebihan dan kemudahan yang Masya Allah, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan kita dengan segala macam kemudahan yang tidak Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala umumkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala umumkan kepada kalian, la in syakartum, jikalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kalian. Dan jika kalian kufur kepada nikmat Allah, maka sungguhnya azab Allah amatlah pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketahuilah di antara sebab seorang meninggalkan syukur, di antara sebab seorang meninggalkan syukur kepada Allah adalah dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi seorang untuk mengingat-ingat nikmat dari Allah Azza wa Jalla, untuk dia meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang ditimpakan oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan pada umat-umat yang lainnya ketika mereka meninggalkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan kepada kita tentang satu kaum dalam Al-Quran yang Allah anugerahkan kepada mereka berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah dan karunia Allah curahkan kepada mereka. Kemudian mereka kufur kepada Allah. Lihatlah apa yang didapatkan oleh mereka. Apa akibat dari kufur nikmat yang mereka perbuat, apa yang mereka dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh telah terdapat pada kaum Saba di tempat-tempat tinggal mereka tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang Allah curahkan begitu banyak kepada mereka. Kata Allah Jalla wa Ala, jannatani 'an yamin wa shimal. Allah berikan kepada mereka dua kebun di sisi kanan dan di sisi kiri mereka. Kemudian kata Allah, kulu min rizqi rabbikum, makanlah dari rizki Rabb kalian, washkurulah, dan syukurilah nikmat itu dari Rabb kalian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri kalian adalah negeri yang baik dan Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis sekali dimuliakan Allah. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dan itu yang Allah perintahkan kepada mereka untuk bersyukur. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membalas nikmat tersebut dengan syukur? Ataukah mereka membalas nikmat tersebut dengan justru kufur kepada Allah? Allah Jalla wa Ala ceritakan dalam Al-Quran. Pada kelanjutan kisahnya kata Allah, fa'aradu, lalu mereka malah berpaling.
Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kami kirim kepada mereka banjir bandang yang amat dahsyat yang melantakkan tempat tinggal mereka. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain. Dan kami ganti dua kebun yang indah tersebut dengan dua kebun yang lain. Tetapi dua kebun yang berikutnya ini tidak seperti dua kebun yang pertama. Dua kebun yang berikutnya ini kata Allah Jalla wa'ala, zawatai ukulin khamtin wa adlin wa syai'in min sidrin khalid. Pada dua kebun yang berikutnya ini diisi oleh pohon-pohon yang buahnya pahit dan pohon asal, wa syai'in min sidrin khalid, dan sedikit dari pohon sidr, pohon bidara yang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimakan. Itulah yang mereka terima ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa ala, "Dzalika jazainahum bima kafaru." Itulah apa yang kami berikan kepada mereka, apa yang kami timpakan kepada mereka tatkala mereka kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Fahal nujazi illa al-kafur. Bukankah kami hanya membalas dan menghukum melainkan orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhan nas, maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kontinulah dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap individu muslim dia mempunyai beban yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha perkasa pada hari kemudian. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa setiap kalian bertanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla akan tanggungannya. Maka saya wasiatkan kepada mereka yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Ingatlah bahwa kejayaan dan kekokohan hanya didapatkan dengan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Sungguh Allah akan menolong dan memenangkan orang-orang yang memenangkan dan menolong agama Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan berhati-hatilah kepada mereka, orang-orang yang diamanahkan kepada mereka urusan kaum muslimin, untuk jangan mempersulit, jangan sekali-kali dia mempersulit urusan umat Islam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang mulia, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur rakyat, untuk mengurus urusan kaum muslimin, lantas dia wafat di hari ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Dan kepada seluruh rakyat, kepada kita semua, hendaknya kita berpedoman kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatilah penguasa kalian dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan dalam sebuah hadis, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja 'anis sultani shibran, thumma mata, fa innahu mata mitatan jahiliyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia benci dari pemimpinnya satu kebijakan, maka hendaknya dia bersabar. Karena barang siapa yang dia keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, walaupun sejengkal saja, lantas dia mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Dan kepada
kepala rumah tangga. Ingatlah bahwa mendidik anak dan istri untuk senantiasa menjalankan syariat adalah merupakan kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Bersabarlah terhadap keluarga kalian, dan jangan biarkan kemungkaran ada di tengah-tengah kalian. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian beserta keluarga-keluarga kalian dari jilatan api neraka. Dan berbuat baiklah wahai para suami kepada istri-istri kalian. Dan ingatlah bahwasanya kalian diikat oleh Allah Azza wa Jalla dengan perjanjian yang kuat. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan para istri-istri kalian itu telah diambil dari kalian perjanjian yang kuat. Dan hati-hatilah kepada para suami dari bertindak menzalimi salah seorang dari istri-istrinya. Karena kezaliman terhadap siapapun merupakan kegelapan yang berlipat ganda di hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya yang sahih, "Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman adalah merupakan kegelapan yang berlipat ganda nanti di hari kiamat. Dan kepada ibu rumah tangga, jagalah anak-anak kalian dan harta suami kalian, karena itu adalah cobaan dan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadikanlah sabda Nabi kalian sebagai pedoman dalam menjalani fungsi dan tanggung jawab kalian. Al-mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladih. Seorang istri, dia bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anaknya. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian bertanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang tanggungannya. Dan taatilah wahai para ibu rumah tangga, taatilah suami kalian dalam kebaikan. Taatilah suami kalian dalam kebaikan, karena suami kalian itu adalah surga bagi kalian. Surga bagi kalian itu adalah suami kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan hal ini dalam hadis yang sahih, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Wanita manapun yang dia diwafatkan oleh Allah, lantas suaminya ridha kepada dia, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Jalla wa Ala ke dalam surganya. Dan ingatlah akan kewajiban kalian yang tinggi terhadap suami kalian. Ingatlah kewajiban yang tinggi yang Allah amanahkan kepada kalian. Wahai para ibu rumah tangga, wahai para istri, kewajiban yang tinggi yang Allah amanahkan kepada suami kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan hal ini dalam hadisnya yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin, la amartul mar'atu an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh untuk memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada orang lain, pastilah aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kepada pemuda-pemuda Islam, hari ini kalian adalah generasi muda umat, dan esok kalian adalah pemimpin umat. Karena itu bertakwalah kepada Allah, bekalilah diri kalian dengan dasar agama yang baik, dan bentengilah diri-diri kalian dengan akidah yang kokoh, dan jadilah kalian sebab dalam kebaikan dan penutup dari segala macam pintu-pintu kejahatan. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat, dan jadikanlah diri kalian berkah dan beruntung dimanapun kalian berada. Dan jauhkanlah diri kalian dari syahwat dan kenistaan. Sesungguhnya hal tersebut hanyalah bencana dan kerugian bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu may ya'ti rabbahu mujrima فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأت ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى." Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Rabbnya dalam keadaan berdosa, bagi dialah Jahannam, dia tidak mati di sana dan tidak pula hidup. Dan barang siapa yang datang bertemu dengan Rabbnya
dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan dia mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka untuk mereka ada derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para pemudi, kaum muslimat, Allah telah muliakan dan mengagungkan kalian dengan Islam. Dan Allah telah mengangkat derajat kalian setelah membebaskan kalian dari kehinaan orang-orang jahiliyah. Karena itu hati-hatilah kalian terhadap makar dan tipu daya musuh-musuh Islam yang ingin mengeluarkan kalian dari fitrah kalian yang suci dan hendak menjerumuskan kalian ke dalam jurang kebinasaan dan lembah kehinaan dengan propaganda murahan, sehingga kalian meninggalkan dan menanggalkan pakaian jilbab dan kepribadian kalian sebagai seorang muslimah yang memiliki harga diri lagi terhormat. Wahai kaum muslimat, peliharalah diri kalian di atas hal tersebut, sebab itulah kemuliaan kalian. Dan renungkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungkanlah sabda Rasulullah. Uritun nar, ditampakkan kepadaku neraka jahannam. Fa idza aktsara ahliha an-nisa, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Jadikanlah kehidupan kalian sebagai kehidupan yang penuh adab dan akhlak yang mulia, dengan pakaian yang mencocoki syariat dan menggambarkan rasa malu serta menjaga aurat. Jadikanlah semua itu sebagai hiasan perempuan salihat yang merupakan dambaan setiap insan. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita-wanita yang saleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, untuk Dia senantiasa menaungi kita semua dalam berkah dan rahmat-Nya, dan mengokohkan kita semua dan seluruh kaum muslimin di atas taufik dan hidayah-Nya. Dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, dan menjadikan hamba-hamba yang pandai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, pandai dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Allah dan mendapatkan taufik dari Allah di dunia dan dimuliakan oleh Allah dengan surganya di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa sa'iral a'mali innahu jawadun karim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. ambil dulu. جزاك الله خير. لا tidak di mana nanti? Muslim tak? Mana? Siap, jangan kelihatan. Jangan kelihatan. Udah puas belum?
Dokter udah dong? Belum? Belum sudah? Bulan depan ya? Barok ya Masya. Oke. Sini dulu. Tinggal di mana ya? Pasar Minggu. Pasar Minggu. Statusnya heboh ya? Statusnya heboh. Tinggal di Jati Asih aja. Nanti diukir. Hah? Nanti diukir. Bukan. Apa nonton?